Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rodiana, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 2092 50687. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Carangrejo, kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang baru saja kita panjatkan tadi dapat memberikan kelancaran, keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita syukuri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, kemudian mau tanya, ini ada temennya yang tidak masuk? Semuanya masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya, tidak ada yang absen. Terus kemudian hari ini semuanya sudah sarapan? Apa sarapannya tadi? Sarapannya macam-macam. Ada yang telur? Ada yang? Sate kambing. Pagi-pagi Mas Rehan sudah sarapan sate kambing. Anak-anak semuanya, hari ini pelajaran PAI kita masuk ke bab baru, yaitu bab 4. Silahkan dikeluarkan bukunya. Modul Pendidikan Agama Islam halaman 41. Kanan dan hukum halal dan haram. Anak-anak, kita saat ini ya, kita kan tinggal di sebuah negara yang mengakui adanya berapa agama? 6 ya. Salah satunya adalah agama Islam. Alhamdulillah, Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, mayoritas paling besar di Indonesia itu adalah agama Islam. Halal itu kalau di Indonesia menjadi sesuatu yang biasa karena kita tinggal berdampingan dengan tetangga yang mayoritas Muslim. Bagaimana kalau kalian suatu saat akan berdampingan dengan masyarakatnya berbagai macam latar belakang agama, ras, suku. Kemarin Budian punya tugas ya untuk membawa bungkus makanan yang ada logonya halalnya di situ. Sudah dibawa? Sudah dibawa? Coba dikeluarkan semuanya. Enggak apa-apa. Apa saja? Oh, ini ada ini. Bisa dibuktikan. Logo halal. Ada yang bawa roti. Nih, ada yang bawa apa ini? Coklat. Ini ada bumbu masakan. Alhamdulillah. Jadi semuanya snack makanan yang kalian bawa saat ini ada logo halalnya. Di negara kita, halal dan haram itu ada majelis yang punya wewenang untuk mengatur, yaitu namanya Majelis Ulama Indonesia. Saat ini kan kita dihadapkan dengan berbagai macam jenis makanan yang semakin beragam. Kalau dulu kita taunya makanan itu ya, kalau kita sebutkan misalnya beras, asalnya dari beras jadi nasi, kemudian tempe, sayur, buah, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, ya, makanan ini kebutuhan untuk kepraktisan ya,
Kita kan manusia perlu gerak aktif, gerak cepat. Apa sih yang supaya cepat bisa diolah, bisa dimakan? Akhirnya muncullah makanan yang berbentuk kemasan seperti ini, yang kalian pegang seperti ini. Kalian tahu ini bahan dasarnya apa? Kalau roti itu biasanya bahan dasarnya apa? Tepung. Terus apa lagi? Coklat. Ini asalnya dari apa? Awalnya dari apa? Dari lemak, dari bawang, kemudian bawang-bawangan, kemudian bumbu-bumbu rempah-rempah itu ya. Tapi kalau rempah-rempah itu tidak dibuat kering seperti ini, dia bisa bertahan lama atau tidak? Tidak bisa. Maka dari itu diciptakanlah produk-produk yang bisa bertahan lama. Tujuannya apa? Untuk kepraktisan. Kalau kita semuanya perlu secara manual, butuh waktu yang sangat lama, akhirnya menyita waktu. Karena manusia semakin lama ditekan untuk semakin produktif. Nah, dari situlah muncul berbagai macam bentuk makanan ini. Ini anak-anak ya. Coba dilihat. Ini apa ini? Tomat. Oh, tomat. Oke. Ini buah apa ini? Kurma. Kurma. Ini? Dan ini? Jeruk. Coba Budian mau tanya ya. Kira-kira tomat ini bisa langsung kita makan atau tidak? Bisa. Oke. Kurma? Bisa. Perlu dimasak atau tidak? Tidak. Jeruk? Bisa. Wortel? Bisa. Ada ya yang suka maam wortel langsung ya? Ya, buat lalapan. Ini disebut dengan real food atau makanan asli. Apa? Makanan asli. Jadi dia bentuknya asli seperti ini, enggak diolah sedemikian rupa, dia bentuknya seperti ini ya. Ini bisa kita makan. Kurma ya seperti ini bentuknya karena dia menyusut karena kering. Dan ini jeruk bentuknya seperti ini, wortel juga seperti ini. Ini adalah makanan asli atau real food. Berikutnya adalah ini Budian bawa sampelnya yaitu bekal ya. Bodoh. Ini ada nasi. Nasi asalnya dari apa? Ya padi, awalnya padi, terus diselapnya dados beras, dimasak menjadi nasi, baru kita konsumsi. Ini ada oseng, tadi dari berbagai macam sayur. Dan ini apa tadi? Nah, bahan dasarnya apa biasanya? Kelapa. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa ada makanan yang memang memerlukan proses memasak atau pengolahan. Kalau tidak diproses, dia tidak bisa dimakan. Contohnya adalah daging. Kamu mau makan daging ayam mentah? Enggak kan? Lagi pula itu juga kalau tidak dimasak akan muncul bakteri, tidak bisa dikonsumsi. Kalau ayam wajib matang, dimasak matang. Kalau sapi masih bisa setengah matang dan lain sebagainya. Ada kadar kematangannya. Kalau ayam wajib matang. Kalau tidak, dia tidak bisa dimakan. Nanti akan menyebabkan penyakit. Nah, ini adalah yang disebut dengan processed food. Nah, makanan yang membutuhkan pengolahan. Salah satunya adalah dengan cara dimasak. Oke. Lanjut ke contoh sampel makanan berikutnya. Ini biasanya yang paling familiar sama anak-anak ini karena paling menarik, ya kan? Apa ini anak-anak? Ya, mie. Mas Rehan apa ini? Mie. Oke. Terus bahan dasarnya apa? Tepung ya. Tepung itu asalnya dari apa? Beras. Kalau untuk ini bentuknya gelatin dari umbi-umbian ya. Nah, bentuk dasarnya dia sudah tidak ada. Kita taunya mie ini sudah mengalami berbagai macam proses pengolahan. Dikasih pewarna. Pewarnanya kita tahu dia dari apa? Tidak tahu kan? Kalau pewarna alami apa? Kunyit. Apalagi? Kuncur warna putih. Pandan. Terus buah-buahan, buah naga itu adalah contoh pewarna alami. Tapi kalau mie seperti ini biasanya menggunakan pewarna sintetis. Meskipun dia disesuaikan untuk kebutuhan, bisa dimakan, sudah berupa bentuk bubuk. Yang awalnya seharusnya, misalnya bumbu itu apa toh? Bawang-bawangan, cabai, merica, dan lain sebagainya, akhirnya dibentuk menjadi serbuk seperti ini. Nah, ultra processed food inilah
yang menjadi landasan munculnya logo halal pada kemasan makanan yang kalian pegang itu. Kita tidak tahu dia itu asalnya dari mana. Yang bisa menjamin itu adalah adanya logo halal, kemudian dari yang memproduksi sendiri dia menjamin, memberikan jaminan bahwa ini adalah benar real produk susu dengan mencantumkan nama dan logo halal. Jadi pembeli merasa yakin untuk bisa membeli produk yang dia jual. Ini kok logo halal. Nah, ini dia logo halalnya. Ternyata begini anak-anak perkembangannya ya. Ada yang awalnya dulu hanya halal seperti ini. Kemudian ini, kalian masih menjumpai ini? Masih ya? Terus yang terakhir, nah ini semuanya bentuknya seperti ini. Betul apa tidak? Betul. Nah ini adalah bentuk logo halal yang dikeluarkan oleh MUI. Dan di bawahnya ada nomor serinya. Nah, jadi dia benar terdaftar. Nah ini adalah makanan, bentuk makanan yang seperti kalian bawa. Nah, setelah makanan ternyata halal itu merambah pada produk kosmetiknya. Kalau dulu bedak itu ya udah mereknya ini. Nah, sekarang ini ada logo halalnya juga. Bukan hanya makanan tapi juga merambah pada kosmetik. Setelah makanan, alat kosmetik, ternyata juga sampai ke produk-produk elektrik. Yang di rumah ada kulkas ya. Dan yang terakhir, ini dia. Destinasi wisata halal bertujuan menarik lebih banyak turis mancanegara. Kalau di Indonesia karena mayoritas muslim sudah tentu tidak asing ya. Tapi kalau di luar negeri yang negara masyarakatnya menganut non-muslim, itu pasti dia menawarkan wisata halal. Yang ibunya kerja di luar negeri siapa? Ya, pasti Mas Zaki ya. Mas Zaki mungkin ya ibu pernah cerita di sana ada makan-makan halal atau komunitas muslim. Nah di situ adalah sebagai bentuk cara menarik wisatawan asing supaya mereka mau berkunjung ke negara tersebut, termasuk menjaring wisatawan muslim. Baik, sekarang kita akan melakukan sedikit evaluasi, mengerjakan soal. Ini satu bangku. Silahkan untuk bekerja sama mengerjakan tugas ya. Kemudian bacakan soalnya ya. Soalnya yang pertama yaitu dari ketiga jenis makanan yang disajikan di depan, urutkan manakah yang paling membutuhkan proses ijtihad dan berikan alasannya. Diurutkan. Selanjutnya, jika kalian berada di negara yang penduduknya mayoritas non-muslim dan ketersediaan makanan halal di sana terbatas, apa saja bahan makanan halal yang akan kalian beli? Silahkan jawab 2 soal itu saja, berdiskusi bersama teman sebangku. Bisa ya? Silahkan dimulai. Mau beli makanan apa? Sedangkan makanan halal itu di luar negeri susah carinya. Makanan yang sudah pasti halal itu apa kira-kira? Apa? Apalah? Ya, bisa. Sudah? Oke. Silahkan yang kemudian tunjuk nanti untuk menyampaikan hasil diskusi kalian dengan teman sebangku kepada teman-teman satu kelas. Oke? Yang kemudian tunjuk kelompoknya Erli sama Akila. Soal yang pertama, jawabannya apa? Dari ketiga jenis makanan yang disajikan di depan, urutkan manakah yang paling membutuhkan ijtihad dan berikan alasannya. Jawaban kalian apa? Karena sudah tidak terbentuk makanan asli. Oh, yang dari ultra proses food tadi ya. Oke, kemudian yang nomor 2, jika kalian berada di negara yang penduduknya mayoritas non-muslim
dan ketersediaan makanan halal di sana terbatas, makanan apa yang akan kalian beli? Oh, itu apa? Makanan real food berarti ya. Sayur-sayuran, buah-buahan. Bagaimana jawaban dari Erli dan Akila, bisa diterima? Ada yang ingin berikan masukan kira-kira tidak Bu itu halal, ada yang haram. Betul nggih? Berarti sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompoknya Erli dan Akila. Oke, berikutnya yang laki-laki. Misbah dan Fikri, silahkan memberikan penjelasan ke teman-teman. Yang keras, ini ketua kelas kok. Nomor 1, jawabanmu apa? Iya, berarti yang membutuhkan ijtihad pertama kali apa? Ultra. Alasannya apa Misbah sama Fikri? Yang mana? Yang ultra processed food membutuhkan waktu yang lama untuk diproses atau diolah. Ya, bisa diterima. Terus ke yang soal nomor 2. Apa makanan yang akan kalian beli jika di luar negeri penduduknya mayoritas non-muslim? Makanan halal susah dicari. Apa makanan yang kalian beli? Apel, jeruk. Oh iya, untuk makanan halal dan lain-lain itu apa isinya? Dijelaskan secara detail ya, kayak wortel, tomat itu betul, ya? Ya, sip. Ada jawaban yang lebih variatif, kemudian pengen jawaban yang lain. Kelompoknya Aprila dan Salwa, silahkan. Iya, dijelaskan. Alasannya apa? Yang pertama, ultra. Karena belum tentu itu halal ya, karena sudah bentuknya berbeda jauh dari bentuk asli ya makanan tersebut. Terus yang kedua, jawabanmu apa? Jawaban kalian? Yang dua, yang ketika di luar negeri. Makanan yang sudah ada logo halalnya. Kalau di luar negeri tidak ada logo halal loh biasanya. Ada di negara-negara tertentu yang menyediakan destinasi wisata halal. Coba jawaban lain, kemudian pengen tahu. Banyak makanan halal, dasar secara nas dia halal itu banyak. Apa tadi? Tomat boleh ya. Beras itu apa haram? Enggak. Terus apa lagi? Telur. Enggak kepikiran kan? Apalagi? Buah-buahan dan sayur. Oke, di situ bisa diterima ya. Oke. Kita kembali ke kelompok putra. Kemudian pengen dengar jawaban dari kelompoknya Alfarobi dan Awi. Silahkan dijelaskan ke teman-teman hasil diskusi kalian. Di atas. Jenis makanan yang pertama ya dan real food. Oke. Terus alasannya apa? Oke, masuk akal ya. Jawaban yang nomor 1 milik kelompoknya Awi dan Alfarobi sedikit berbeda dari teman-teman sebelumnya. Alasan memilih urutan dari mulai ultra processed food, processed food, dan real food karena takut makanannya itu diimpor dari luar negeri. Memang kemungkinan besar UPF atau ultra processed food itu biasanya diimpor dari luar negeri. Ada yang dari Hong Kong, Taiwan, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu apakah itu halal atau haram dalam proses pengolahannya. Oke, bagus. Jawaban yang nomor 2. Bahan makanan yang akan kalian beli ketika di luar negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim apa? Susah cari makanan halal? Sip. Oke.
Beri tepuk tangan untuk jawaban teman-teman kalian hari ini. Tepuk tangan semuanya. Semangat. Alhamdulillah, itu tadi semuanya sudah memberikan jawaban masing-masing dan cukup memuaskan. Dari sini Budian berharap anak-anak semuanya bisa belajar ya bahwa makanan yang halal, yang baik itu sudah diatur dalam agama kita dan memiliki manfaat tentu saja. Makanan yang halal pasti yang memiliki manfaat paling baik untuk tubuh. Dan makanan yang haram karena dilarang, jadi dia tidak baik untuk kesehatan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan berdiri, kita mau mencoba mengetes ya seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan berdiri, stand up, stand up. Soalnya adalah benar dan salah. Gampang kan? Jawabannya tinggal benar dan salah. Kalau benar, kalian angkat jempolnya seperti ini. Ya, jempol ke atas. Kalau salah, jempol ke bawah. Bisa ya? Oke. Posisinya tangan siap. Soal yang pertama. Halal berasal dari kata halal yang artinya diperbolehkan atau tidak dilarang. Silahkan. Oke, semuanya ternyata jempol ke atas. Jawabannya betul. Berarti semuanya betul. Soal yang nomor 2. Boleh turun dulu. Haram berasal dari kata haroma yang artinya larangan atau dilarang. Betul atau salah? Oke, ada yang enggak apa-apa. Kalian jawabannya awalnya gini, itu ya enggak apa-apa kalau kalian yakin. Nah, enggak perlu ikut-ikutan temennya ya. Oke, semuanya ada yang jempolnya kebalik. Oh, semuanya gini ya. Betul, jawabannya yaitu haroma artinya larangan atau dilarang. Soal nomor 3. Bangkai babi adalah contoh makanan yang haram dimakan. Oke, betul. Jawabannya itu. Semuanya betul. Lanjut. Soal nomor 4. Al-Quran adalah dasar hukum halal dan haram yang kedua setelah hadis. Betul atau salah? Oke. Ya, betul. Jawabannya Al-Quran itu yang paling utama atau nomor 1. Baru yang kedua hadis dan yang ketiga ijtihad. Soal yang terakhir, proses ijtihad adalah untuk menetapkan hukum syariat dengan semua pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh. Betul atau salah? Ada yang ragu-ragu, ada yang betul atau salah, ada yang tidak menjawab. Oke, alhamdulillah berarti semuanya jawabannya betul. Alhamdulillah. Baik, silahkan duduk. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang kita pelajari hari ini? Oke, Salwa. Apa yang ditanyakan? Bagaimana hukumnya memakan makanan yang kita tidak tahu ternyata itu haram? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Yang ditanyakan Salwa adalah, Bu, bagaimana hukumnya memakan makanan yang ternyata kita tidak tahu makanan tersebut haram dimakan karena ada mengandung bahan makanan tertentu, misalnya minyak babi, kemudian atau ada daging babinya gitu ya. Jawabannya adalah ketika kalian sudah makannya ya sudah, berhenti, tidak berdosa karena tidak tahu. Tapi di situ kalian harus langsung berhenti ya. Kalau tahu ini tidak halal. Kemudian dia mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya untuk memohon ampunan kepada Allah. Lalu di situ perlunya kita berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Makanya di sini hari ini kita belajar pentingnya memperhatikan bab halal dan haram, bukan hanya dari segi kita biasanya memperhatikan hanya rasa ya kan, penampilan tanpa tahu isi kandungan yang ada di dalam makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi kesimpulannya bagaimana Salwa tadi? Tidak berdosa karena tidak tahu, tapi harus segera berhenti saat itu juga ketika kita tahu ini makanan yang tidak halal untuk dimakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.
pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan alhamdulillah anak-anak semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Dan dari sini pesan Budian, ingat-ingat materi yang kita pelajari hari ini dan jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Paham ya semuanya ya? Cukup sekian dari Budian hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.